Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aceh Koswara dengan NPM A3.190001 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjawab UAS Hukum Bisnis. Pertanyaan nomor 1, jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Hukum pembuktian dalam perkara perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian hanya berlaku dalam perkara yang mengadili suatu sengketa, dengan memeriksa para pihak dalam sengketa tersebut. Dari berbagai rangkaian proses tersebut, ada yang sangat vital yang dapat menentukan kalah atau menangnya para pihak tersebut, yaitu pembuktian. Pembuktian ini adalah memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang akan menjadi dasar gugatan dari alat-alat bukti yang tersedia tersebut. Beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Pembuktian terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan pengakuan, dan sumpah. Pengertian daluarsa dalam KUH Perdata pasal 1946, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Ada dua macam daluarsa atau pejaring. 1. Acquisitive. Pejaring adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kadaluarsa ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Yang kedua ada extinctive. Pejaring adalah lampau waktu yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Soal nomor 2, jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-commerce adalah transaksi dagang antar penjual dengan pembeli yang menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak. Metode e-commerce ialah untuk menjual produk secara online melalui fasilitas teknologi yang menggunakan internet sebagai sistem kerjanya. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik dimanapun para pihak tidak bertemu secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet. Transaksi ini terjadi terlepas dari wilayah ataupun syarat nasional. Saat ini, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah salah satu teknologi yang paling cepat memberikan dampak signifikan terhadap bisnis dan perilaku konsumen dibandingkan teknologi lainnya. Sebagai bentuk model kontrak online, sebagian besar orang belum memahami e-commerce didasarkan pada berbagai literatur meliputi KUH Perdata, ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Unicitral Model Law 1996 telah direvisi tahun 1998. Buku-buku, artikel-artikel, dan berbagai sumber lainnya. Jenis perdagangan elektronik yang lebih dulu dikenal adalah jenis business to business, yaitu pada pertukaran data elektronik atau EDI. Dan segera setelah itu berkembang jenis to customer, transaksi model baru yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik. Ini telah menciptakan masalah hukum yang baru. Pertanyaan nomor 3, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari pembiayaan di sini adalah jika Anda membutuhkan barang atau modal untuk usaha atau produksi tertentu, misalnya mobil, dapat disewa atau dibeli secara kredit melalui leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan Anda sesuai perjanjian yang disepakati antara kedua pihak. Sumber hukum yang lebih luas dan mendalami yang melandasi dan mendasari kegiatan ini dewasa di Indonesia di antara lainnya: Surat keputusan bersama SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan RI nomor Ke-122 MK 62/1974, nomor 32 MSK 1974, dan nomor 30 KPB 1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Surat edaran Direktorat Jenderal Moneter nomor Peng 307 DJM 2L 77/1974 tertanggal 8 Juli 1974 tentang tata cara perizinan, pembatasan usaha, pembukaan, tingkat suku bunga, perpajakan, pengawasan, dan pembinaan. Kemudian ada Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri nomor SE 4835/1983 tanggal 1 September 1983 tentang tata cara dan prosedur pendirian kantor cabang dan kantor perwakilan perusahaan leasing.
Kemudian ada surat keputusan SK Menteri Keuangan RI nomor S 742 MK 011/1984 tanggal 12 Juli 1984 mengenai PPh pasal 23 atas perusahaan finansial leasing. Dengan demikian, maka untuk pembuatan perjanjian leasing yang harus mengatur hak kewajiban dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, kedua di sini ada franchising. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan aturan-aturan khusus untuk mendukung perkembangan sistem bisnis atau franchise. Pledin tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan waralaba. Dasar hukum yang mengatur perjanjian franchise adalah berdasarkan pasal 5 PP 42/2007. Perjanjian waralaba setidaknya memuat nama dan alamat para pihak, jenis hak kekayaan intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan dan pemasaran yang diberikan, pemberian waralaba kepada penerima waralaba, wilayah usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran imbalan, kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris. Kemudian ada penyelesaian sengketa dan tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian. Itulah jawaban dari soal yang diberikan pada UAS Hukum Bisnis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.